kita angkat ujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Kita nyanyikan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan Kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita dulu. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita dulu. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu lah yang selalu berada di kami. Ambil 2 ayat dari kitab Mazmur, yang mana tertulis di dalam Mazmur 28 ayat 1 sampai 2 saja. Singkat sekali. Namun kalau kita perhatikan secara mendalam, ini sungguh-sungguh luar biasa dan sangat dalam dan sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kami bacakan itu kita. Dari Daud. Kepada-Mu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepada-Mu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita ini semua adalah saudara. Barangkali ada orang yang berpikir bahwa berdoa adalah pekerjaan sia-sia, menghabiskan waktu saja. Hal itu barangkali disebabkan ia merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab Tuhan. Ia merasa bahwa setelah ia berdoa, keadaannya tetap sama dan tidak ada yang berubah. Ia tetap berada dalam persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Persoalan dan pergumulan masih tetap membebani hidupnya. Tidak sedikit pun ia merasakan ada pengaruh doa yang dia panjatkan dalam menyelesaikan persoalan dan pergumulannya tersebut. Pengalaman seperti ini dapat dialami oleh siapa saja pun, dan akhirnya membuat seorang itu menjadi lemah dan tidak lagi berseru kepada Tuhan. Hal yang sama kita saksikan terjadi pada Raja Daud, raja yang terkenal, raja yang sangat kuat. Ia berdoa dan ia merasa sepertinya Tuhan membisu dan tidak mendengarkan doanya. Jelas dikatakan tadi di sini, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Seperti seolah-olah Allah diam,
tidak menjawab dua Daud pada waktu itu ketika ada persoalan-persoalan perselisihan di dalam kerajaannya selaku pimpinan kerajaan itu. Hal yang sama kita saksikan terjadi pada Daud. Dia berdoa, ia merasa sepertinya Tuhan membisu dan tidak mendengarkan doanya. Tetapi hal itu tidak membuat Daud berhenti dalam berdoa. Ia terus bertekun dalam doa dan percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan mendengarkan doanya. Kami ulangi, ada waktunya Tuhan mendengarkan doanya. Hal inilah yang membedakan Daud dengan orang-orang yang kecewa kepada Tuhan ketika doanya tidak dijawab Tuhan pada saat itu. Jajan terus. Bapak Ibu sekalian, Daud mengatakan bahwa Allah adalah gunung batuku. Hal ini hendak menyatakan bahwa ia aman hanya dalam perlindungan Allah saja. Jika Allah mengejar dia, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat melukai dirinya. Dalam Perjanjian Baru, jelas dikatakan oleh Paulus mengungkapkan bahwa Yesus Kristuslah batu karang atau gunung batu yang sesungguhnya. Itulah bagi kita sekarang di dalam Perjanjian Baru, karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini dan rela mati untuk kita sekaliannya. Itu ada ketulisan 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Artinya, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita memperoleh ketenangan dan perlindungan yang sejati. Inilah nyanyian pemazmur. Baginya tidak ada benteng pertahanan dan tempat perlindungan yang paling aman di dunia ini. Bagi pemazmur hanya Tuhan Allah sebagai gunung batu baginya. Pengakuan pemazmur ini menyadarkan kita sehebat apapun tembok kota yang dibangun terbatas kekuatannya. Sehebat apapun penjaga pengawal kota, mereka memiliki keterbatasan. Bagi pemazmur, Tuhan adalah gunung batu yang aman dan dia adalah sebagai pelindung dari segala rencana jahat musuhnya. Itu juga Bapak Ibu sekalian, Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Ketika Daud mengalami masa-masa suram dalam hidupnya, dia tetap menguatkan hati untuk percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan terbukti pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku, kepadanya aku percaya. Jadi itu yang sebagai pegangan bagi kita untuk kehidupan kita. Walaupun kita berdoa ternyata tidak ada kita merasakan perubahan-perubahan, janganlah itu menjadi halang bagi kita, tapi tetaplah kita berdoa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, melalui Mazmur 28 ini Daud memperlihatkan bagaimana kesetiaan kepada Tuhan. Ia dengan sabar menanti pertolongan Tuhan. Terlihat bagaimana ketekunannya memohon kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan dan pergumulannya. Daud berseru kepada Tuhan dan menantikan pertolongannya dalam doanya. Ia mengatakan, ya Tuhan, jangan berdiam diri, jangan membisu terhadap aku. Ia terlihat benar-benar berharap kepada pertolongan Tuhan. Ia tetap sabar menanti Tuhan untuk bertindak. Ternyata kesabarannya membuat dia semakin tangguh dan kuat di tengah-tengah penantiannya. Sesungguhnya ia sedang diuji apakah ia tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan ternyata terbukti bahwa Tuhan sebagai gunung batu dan tempat perlindungan. Begitulah buat kita juga. Permasalahan apa yang kita hadapi, baik dalam kerjaan, baik dengan tetangga, baik di dalam rumah tangga, berserahlah kepada Tuhan. Jangan ketika kita berdoa ternyata tidak berubah yang kita alami, jangan ditinggalkan. Ada karena itu berujian bagi kita. Itulah yang dapat kita ambil inti dari Mazmur 28 ini. Ini adalah nyanyian dari Daud, raja yang begitu besar, yang kuat, yang mengalahkan Goliat pada waktu itu dengan tidak pakaian baju tentara bagian apapun, hanya dengan pakai apa itu, para nabi melawan begitu besarnya. Kenapa Tuhan yang menyertai?
Namun kalau kita berdua dalam kemudian kita masih diberikan Tuhan, berdoalah terus, sabar. Itu yang diminta oleh firman ini bagi kita. Jadi inilah sebagai pegangan bagi kita di siang hari yang indah ini, walaupun singkat tapi sangat bahagia jika kita dapat melakukan pekerjaan kita berdoa. Allah Bapa dan Surga, kami